saran dari kamu buat teman-teman yang nonton video ini, yang mungkin belum pernah naik ke gunung atau mungkin sudah pernah naik ke gunung, apakah betul gini yang kau bilang kah? Ataukah mungkin ada kesamaan begitu ya? Asik-asik kok sedikit begitu ya? Karena apa di? Saya kan juga orang begitu ya, malas orang nonton ini channel kalau begini. Kalau saya kok dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di bincang-bincang seputar pengalaman mendaki gunung kali ini. Oke. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini dan pada kesempatan kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama itu saya mau bertanya bagaimana itu pendapat tentang keindahan alam yang ada di gunung sebelum kita turun langsung ke lapangan melakukan pendakian begitu. Awalnya tuh saya tuh lihat-lihat di sosmed. Saya lihat-lihat fotonya itu pendaki-pendaki. Bilang dalam hati ini tuh bilang, "Astaga keren nah. Astaga baik nah style nah." Jadi nih intinya berawal dari sosmed ya awalnya. Awalnya berawal dari sosmed gitu. Terus bilang, kenapa di? Bagaimana di kalau saya tuh pergi di sana? Kira-kira bisa jika? Kira-kira sanggup jika? Kalau boleh tahu sebenarnya keindahan alam yang buat kita tertarik itu untuk nanjak ke gunung sebenarnya apa sebenarnya? Kalau mau kulihat itu apa di pemandangannya pokoknya keren. Pemandangan apanya ini, samudra awannya kah? Kalau samudra awan ya itu samudra awan. Terus lagi tuh pokoknya banyak. Ya apa? Samudra awan kah, sunset kah, sunrise kah? Ya itu semua. Hutan lumutnya kah? Kalau hutan lumut enggak pernah. Edelweissnya kah? Ya itu Edelweiss. Penasaran kalian yang asli? Pernah dia lihat tapi atau padang savananya kah? Iyo itu atau hutan kebakarannya kah? Ya enggak mau dapat begitu. Ya Allah. Itu semua potensi kejadian yang bisa terjadi di alam. Oke, jadi sudah ini. Itu Ji yang bisa dibagi di teman-teman di pertanyaan pertamaku. Dari keindahan alam yang buat kita tertarik begitu ya, tertarik untuk nanjak ke gunung. Banyak sebenarnya tapi tidak bisa diceritakan. Bukan tidak bisa. Tidak bisa dituang dalam kata-kata begitu. Itu. Oke, jadi kalau begitu kita beralih di pertanyaan kedua, Pak Ale. Pertanyaan kedua itu, apakah sama ekspektasi dengan realita di saat kita lihat itu di media toh? Di sosmed kita lihat, keren sekali nih pemandangannya, kerennya nih samudra awannya, kayak apa nih, mantap sekali nih sunrise-nya. Terus pas pergi mendaki, sama aja tidak realitanya yang terjadi di saat kita pergi dengan mungkin ekspektasi bilang, nanti kalau pergi ke ini mendaki pasti dapat juga kayak samudra awan begitu. Aku dapat juga sunrise nih ini. Sama aja begitu. Tidak, beda sekali. Malahan pergi pertama ke itu mendaki awal di Gunung Bulu Saraung itu yang ketinggian 1353 mdpl kalau tidak salah. Awalnya itu kan saya mau karena lihat di foto-fotonya temanku toh, penasaran Kak juga. Baru kan saya orangnya kalau penasaran itu harus coba. Jadi ya harus Kak coba. Jadi saya coba ini pergi toh. Saya coba pergi. Terus di perjalanan itu hilang Kak di perjalanan. Maksudnya hilang bagaimana ini ceritanya? Bukan hilang bagaimana tapi kesasar. Hilang jalur kah? Ya, hilang jalur. Kesasar toh dalam kata-kata yang lah. Maksudnya bukan aja mistis bagaimana ini toh? Mistis kia karena toh awalnya itu ini toh sekitar kalau bukan 12 orang atau 13 orang Kak pergi tuh hari. Awalnya berdoa aja ki. Tapi pas di perjalanan enggak tahu kenapa cocok dia jalurnya belok kiri, tapi ada juga bilang belok kanan. Tapi di tanda memang belok kiri. Tapi
Tapi kenapa begitu saja jalan Ki tiba-tiba hilang di jalur, padahal itu yang pas jalan-jalan awal ada semua di tanda-tanda itu. Jadi intinya ini hilang Ki. Hilang Kak. Hilang. Itu intinya hilang. Hilang. Terus dan pas hilang itu waktu pendakiannya bagaimana? Siang kah atau menjelang maghrib kah atau malam kah dilakukan itu pendakiannya bagaimana? Berangkat jam 1 kalau tidak salah. Jam 1. Dari awal memang perjalanan ke sana sebelum jalan kaki ini yang masih berkendara pakai naik motor toh. Awalnya memang itu kayak putar-putar Ki, memang kayak susah Ki baku dapat sama teman yang baku janjian begitu toh. Susah Ki baku dapat. Kayak pusing memang. Itu pun tuh awal pertama kali Kak mendaki. Jadi masih banyak yang tidak saya tahu tentang pendakian karena masih pemula ceritanya. Jadi ceritanya masih ngikut begitu ya, kayak anak bawang ceritanya. Anak bawang jatuh, anak bawang ja. Oke, paham. Terus jalan pas ini sampai mak tuh ketemu semua mak sama temanku. Jalan mak ini. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba itu jalur yang awalnya tanda-tanda semua itu ada di pohon-pohon tiba-tiba hilang nih. Gitu deh. Baru pas jalan tuh nggak tahu kenapa kayak banyak dia kayak suara-suara orang kayak teriak-teriak kayak. Tapi ke situ kalau misal tuh didengar itu suara bilang weh yang itu mi kapang yang mau kita pergi tuh. Pas ditelusuri ternyata bukan, malahan kita tambah masuk ke hutan. Jadi intinya nih terlalu banyak lah mistisnya begitu ya, yang mampu diceritakan. Mungkin kalau dicerita semua mistisnya ini tidak cukup waktu untuk bahas ke semua toh. Jadi mungkin terlalu panjang ini durasinya untuk bahas masalah di proses menuju pendakiannya begitu ya. Proses-proses yang dialami, kejadian-kejadian yang ditemui di saat pendakian terlalu panjang mungkin. Jadi pertanyaanku ini yang ketiga sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke saran begitu buat teman-teman yang awam, yang pemula atau mungkin mau melakukan juga pendakian yang mungkin ceritanya sama seperti yang diceritakan tadi. Mungkin awalnya lihat di sosmed dulu, cek di sosmed, keren sekali ini. Pas nanti melakukan pendakian jangan sampai terjadi hal yang sama karena yakin Kak pasti hal yang sama terjadi kepada teman-teman. Pasti fakta dan realita akan 100% jauh berbeda gitu. Jadi yang ketiga ini mau minta saran tak toh bagaimana supaya teman-teman ini tidak kecewa begitu di saat melakukan pendakian nanti, di saat apa yang ada di sosmed, yang keindahan alam yang terlihat itu dia tidak kecewa setelah dia melihat realitanya setelah melakukan pendakian. Oke. Kalau saya tuh dari awal itu kita tuh harus pergi dengan orang yang pintar memang masalah-masalah alam, karena jangan sampai kayak tadi saya yang hilang. Jadi intinya begini, cari leader dalam pendakian, leader yang betul-betul sudah punya pengalaman yang lumayan lah dalam hal pendakian, yang sudah mengetahui apa-apa yang sekiranya bisa membuat orang-orang yang dia tanggung di saat pendakian itu dia bisa bertanggung jawab penuh. Yang pertama. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua itu kalau tentang yang sesuai yang dilihat dari foto-fotonya orang sama kita yang pergi, jangan dulu terlalu percaya sama yang ada di foto, karena kan alam itu tidak kita tahu bagaimana toh situasinya, cuacanya tidak ditahu bagaimana. Oke, jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin di saat mau mendaki dan mungkin keinginan di hati tak mau kak dapat ini, pokoknya harus kak dapat ini keindahan alamnya, jangan kita terlalu berharap dulu, jangan kita terlalu berharap karena alam tidak bisa kita tebak. Kejadian dan apapun yang bisa terjadi di alam itu penuh misteri begitu, tidak bisa kita tebak kejadian yang terjadi di alam. Makanya setiap orang yang mendaki gunung itu belum tentu mendapatkan momen yang sama.
Betul. Walaupun yang dia daki itu gunung yang sama, momennya tidak akan sama. Jadi kalau beruntung kita dapat keindahan yang bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau dapat badai? yang badai atau latar putih Ya, kayak sabar. foto studio, ya sabar. Begitu je memang pendakian. Jadi mungkin itu je bisa dibagi di bincang-bincang Iya. pengalaman seputar mendaki gunung pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin teman-teman yang juga punya hobi yang sama, traveling atau mungkin nanjak ke gunung atau mungkin belum pernah mendaki gunung, silakan maki komentar di bawah di kolom komentar. Pengalaman tak kah atau mungkin kesamaan dari cerita yang sudah kita ceritakan, yang sudah menceritakan narasumberku ini malam, mungkin bisa ki coret di kolom komentar. Mungkin sekian. Salam Lestari apa? Anu tahu juga, siapa tahu penasaran ki tentang cerita-cerita mistis kah atau apa yang ada di yang saya alami atau yang kalian alami, bisa saling cerita lah. Bisa ki coret di Ya, bawah di kolom komentar. Kalau penasaran sama cerita Ceritata ataupun ada ceritata mau ki cerita, silakan Ya, cerita bisa maki lah. di kolom komentar. Sempat bisa dijadikan satu apa di materi pembahasan begitu ya. dari pembahasan. Saling berbagi ki ini ceritanya. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat. Ya, Makasih. salam Lestari. Salam Lestari.